Film ini menceritakan kasus pembulian hebat yang dilakukan sekelompok siswa yang dikepalai Park Yoon-jin. Yoon-jin merupakan anak dari keluarga berpengaruh dan kaya. Itu membuat Yoon-jin berani membuli target yang dianggapnya lemah bersama kelompoknya Jun Jae-jun, Lee Sara, Choi Hye-jun, dan Sun Myung-oh. Salah satu korban bulian mereka adalah Moon Dong-un. Yoon-jin dan kelompoknya kerap menyiksa Dong-un tanpa kasihan baik secara fisik dan psikis. Sayangnya karena dari keluarga miskin dan lemah, Dong-un tidak berani untuk melawan balik perbuatan Yoon-jin dan lainnya. Saat Dong-un melaporkan tindakan Yoon-jin pada wali kelasnya, guru itu malah menyalahkan, memukul, dan meminta Dong-un tidak mempermasalahkan soal tindakan Yoon-jin itu lagi. Karena rupanya diam-diam guru itu menerima bantuan uang dari ibu Yoon-jin supaya anaknya bisa kuliah di jurusan bergengsi. Setelah dilaporkan, Yoon-jin malah makin menindas Dong-un. Bukan hanya di sekolah saja, Yoon-jin dan kelompoknya malah mendatangi rumah sempit Dong-un dan mengacau di rumah itu. Saat ada seorang petugas medis sekolah yang berniat menolong Dong-un, petugas medis itu malah diberhentikan yang membuat Dong-un sadar kalau memang tidak ada yang bisa membantunya dari cengkraman Yoon-jin. Karena putus asa, Dong-un pun memutuskan untuk berhenti dari sekolah dengan melaporkan bulian yang diterimanya dari Yoon-jin sebagai alasannya. Karena tahu anaknya akan ada dalam masalah kalau laporan Dong-un diproses, ibu Yoon-jin menemui dan memberikan uang pada ibu Dong-un yang memang tidak pernah mempedulikan Dong-un selama ini. Dengan uang sogokan itu, ibu Dong-un pun menyanggupi keinginan pihak ibu Yoon-jin untuk merubah alasan Dong-un keluar sekolah karena ketidakmampuan Dong-un menyesuaikan diri di sekolahnya dan bukan karena soal bulian yang diterimanya dari Yoon-jin. Setelah menerima uang itu, ibunya kabur dengan pria yang dekat dengan ibunya dan meninggalkan Dong-un. Dong-un pun akhirnya harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya sendiri. Saat tubuhnya kesakitan karena efek luka-luka yang diterimanya dari Yoon-jin, Dong-un yang tidak mampu membeli obat memilih membuat tubuhnya mati rasa dengan air yang sangat dingin. Karena rasa sakit yang diterimanya, Dong-un pun memutuskan kalau tujuan hidupnya yaitu balas dendam pada Yoon-jin. Untuk memastikan aksi balas dendamnya berhasil, Dong-un mulai bekerja supaya bisa menghasilkan uang lebih banyak. Ia juga tetap belajar supaya bisa lulus ujian General Education Development dan bisa kuliah di jurusan pendidikan. Tanpa diketahui siapapun, Dong-un menyelidiki soal Yoon-jin, Jae-jun, Sara, Hye-jung, Myung-oh, dan pihak lainnya yang jadi target balas dendamnya itu. Dong-un kemudian mencari cara supaya bisa terlibat di kehidupan mereka juga. Secara perlahan, Dong-un mulai membuat Ha Do-young, suami Yoon-jin, tertarik kepadanya. Tapi kemudian seorang dokter yang bernama Ju Yu-jung yang menjadi guru dadakan Dong-un dalam bermain Go malah menjadi jatuh cinta pada Dong-un juga. Karena tidak ingin membuat Yu-jung patah hati, Dong-un segera meminta Yu-jung mundur. Dong-un jujur katakan kalau ia tidak butuh pangeran untuk ada di sampingnya, karena yang ia butuhkan saat ini adalah Algojo yang mau mendampinginya mencapai tujuan balas dendamnya. Setelah tahu soal perlakuan keji Yoon-jin dan lainnya pada Dong-un sebagai alasan balas dendam Dong-un, bukannya mundur, Yu-jung malah menyatakan mau terlibat di rencana balas dendam Dong-un itu. Pada waktu yang sudah direncanakan, Dong-un pun muncul menunjukkan dirinya pada para targetnya, dan itu cukup membuat target-targetnya merasa terancam. Dong-un membuat Yoon-jin mulai mengkhawatirkan putrinya setelah Yoon-jin tahu kalau Dong-un adalah wali kelas putrinya sekarang. Dong-un juga berhasil membuat anak wali kelasnya dulu membenci ayahnya sendiri, bahkan sampai menyebabkan kematian ayahnya itu dengan sengaja memenuhi ruangan dengan jenis bunga yang membuat ayahnya sesak nafas. Dong-un kemudian membujuk Myung-oh yang diketahuinya mata duitan untuk ikut terlibat di rencananya dalam mendapatkan pengakuan kejahatan Yoon-jin sebagai langkah awal Dong-un memberikan hukuman pada Yoon-jin. Dong-un berjanji akan membuat Myung-oh kaya raya dengan membuka rahasia Yoon-jin soal bulian Yoon-jin pada seorang teman mereka dulu yang membuat teman mereka itu meninggal. Dong-un yakin Yoon-jin akan memberikan Myung-oh banyak uang untuk menutup mulut Myung-oh. Karena tergiur dengan peluang itu, Myung-oh pun berniat ikut rencana Dong-un. Tapi tiba-tiba ia menjalankan rencananya sendiri yang malah membuatnya terbunuh. Saat tahu Myung-oh menghilang dan kemungkinan besar sudah dilenyapkan Yoon-jin, Dong-un agak kecewa karena harus kehilangan momen mendapat pengakuan Yoon-jin. Padahal Dong-un sudah bertekad akan membuat Yoon-jin menderita harus hidup sendirian saat sanksi sosial didapatkannya setelah Dong-un mengekspos kejahatan Yoon-jin selama ini. Karena tahu ia
sudah tidak bisa menggunakan Myung-oh di rencananya, Dong-un pun akhirnya turun tangan sendiri dan menebar teror pada target-targetnya. Dong-un mengirimkan sikat gigi anak Hae-sul, anak Yoon-jin, pada Jae-jun untuk membuat Jae-jun tahu kalau anak Yoon-jin itu adalah anaknya juga lewat tes DNA. Do-young dikirimi bukti foto-foto soal kedekatannya dengan Dong-un. Hae-jung dikirimi foto-fotonya sebagai wanita simpanan banyak pria, dan Sarah yang seorang pecandu dibuat sakau karena Myung-oh tidak memberikannya narkoba lagi. Setelah tahu Yesul adalah anaknya dan Dong-un berniat balas dendam pada Yoon-jin, Jae-jun mengancam Dong-un untuk tidak menyentuh Yesul. Tapi di saat itu Dong-un mengancam balik Jae-jun untuk tidak membantu Yoon-jin dengan cara apapun saat ia akan menjalankan rencananya untuk menghancurkan Yoon-jin. Dong-un memberitahu Jae-jun kalau dia sudah tahu kalau Jae-jun itu ayah kandungnya Yesul karena dialah yang mengirim sikat gigi Yesul itu. Jadi kalau Jae-jun menuruti perintahnya itu, Dong-un berjanji akan menjadi sekutu Jae-jun untuk mendapatkan hak asuh Yesul yang saat ini diam-diam memang sedang diperjuangkan Jae-jun. Sementara itu Hae-jung yang mulai kelabakan karena tahu Dong-un mengenal baik calon ibu mertuanya, memohon pengampunan pada Dong-un untuk tidak membocorkan perbuatannya selama ini yang menjadi wanita simpanan banyak pria karena ia tidak mau kehilangan momen menikah dengan anak orang kaya. Dong-un pun meminta Hae-jung melaporkan Myung-oh sebagai orang hilang untuk upah tutup mulutnya. Pada akhirnya aksi balas dendam Dong-un itu diketahui Do-young. Saat Do-young menemui Hae-jung untuk bertanya soal masa lalu istrinya, secara terang-terangan Hae-jung menceritakan tentang perbuatan keji Yoon-jin yang suka membuli beberapa teman sekelas mereka, dan Dong-un adalah salah satu korbannya. Do-young yang sudah terlanjur menyukai Dong-un pun sadar kalau ternyata Dong-un itu memang sengaja mendekatinya. Saat Do-young menanyakan kebenarannya pada Dong-un, Dong-un tidak menyangkal. Ia jujur akui kalau ia memang sengaja mencari cara supaya bisa dekat dengan Do-young untuk menyakiti Yoon-jin. Sementara itu, karena mulai gerah dengan perbuatan Dong-un, Yoon-jin yang memang mencari tahu soal Dong-un begitu kaget saat tahu tempat tinggal Dong-un selama ini adalah di depan rumahnya. Tanpa izin, Yoon-jin meminta seseorang untuk membuka paksa kamar Dong-un. Di kamar itu, Yoon-jin melihat foto orang-orang yang jadi target balas dendam Dong-un termasuk dirinya. Dan di kamar itu Yoon-jin kembali kaget karena ternyata ada suaminya juga di sana.